Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan mid semester dari mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan. Tapi sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Fidya Didi Karawan, dengan NIM 21704090. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dengan program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Manado. Kita masuk dalam materi, yaitu yang pertama, definisi promosi kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya, setempat, dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Dan menurut WHO sendiri, promosi kesehatan adalah sebagai proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dan dengan demikian meningkatkan kesehatan mereka. Lanjut pada konsep promosi kesehatan, yaitu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan kerja bakti untuk menciptakan lingkungan yang sehat, dan menggunakan pelayanan kesehatan. Selanjutnya, visi dan misi dari promosi kesehatan. Visi, yaitu visi promosi kesehatan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan status kesehatannya, baik fisik, mental, sosial, dan diharapkan pula mampu produktif secara ekonomi maupun sosial, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 33 Tahun 1992, serta Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Dan mau memelihara dan meningkatkan kesehatan, mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan. Memelihara kesehatan berarti mau dan mampu mencegah penyakit, melindungi diri dari gangguan-gangguan kesehatan, dan mencari pertolongan pengobatan yang berprofesional bila sakit. Dan meningkatkan kesehatan, yang berarti mau dan mampu meningkatkan kesehatannya. Kesehatan perlu ditingkatkan, karena derajat kesehatan baik individu, kelompok atau masyarakat itu bersifat dinamis, tidak elastis. Misi advokat, yaitu melakukan kegiatan advokasi atau upaya-upaya terhadap para pengambil keputusan di berbagai program atau sektor yang terkait dengan kesehatan. Menjembatani, mau menjadi jembatan dan menjalin kemitraan dengan berbagai program dan sektor yang terkait dengan kesehatan. Serta yang terakhir, memampukan, yaitu memberikan keterampilan atau kemampuan pada masyarakat agar mereka mempercayai dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri secara mandiri. Kita datang pada ruang lingkup Promkes. Yang pertama, ruang lingkup Promkes menurut aspek pelayanan kesehatan terbagi atas dua. Yang pertama, pelayanan kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kelompok yang masyarakat yang sakit akibat agar kelompok ini sembuh dari sakitnya dan menjadi pulih kesehatannya. Serta yang kedua, pelayanan promotif dan preventif, yaitu pelayanan bagi kelompok masyarakat yang sehat agar kelompok ini tetap sehat dan meningkatkan status kesehatannya. Dan yang kedua, ruang lingkup promosi kesehatan didasarkan pada tatanan pelaksanaan, yaitu promosi kesehatan pada tatanan keluarga, promosi kesehatan pada tatanan sekolah, promosi kesehatan pada di tempat kerja. Kita masuk dalam sasaran promosi. Terbagi menjadi tiga, yaitu sasaran primer, di mana sasaran primer merupakan sasaran utamanya adalah pasien, individu sehat, dan keluarga sebagai komponen masyarakat. Yang kedua, sasaran sekunder, di mana para pemuka masyarakat, baik pemuka informal maupun formal organisasi. Dan yang terakhir, sasaran tersier,
para pembuat kebijakan publik yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya. Dan ada 5 tingkatan pencegahan penyakit dalam perspektif kesehatan menurut level dan kelas, yaitu promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosis dini dan pengobatan segera, pembatasan kejahatan, dan rehabilitasi. Dan yang selanjutnya adalah strategi-strategi dari promosi kesehatan, yaitu advokasi, yaitu agar pembuatan kebijakan mengeluarkan peraturan yang menguntungkan kesehatan. Serta 2. Dukungan sosial, yaitu agar promosi kesehatan mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. 3. Pemberdayaan masyarakat, yaitu agar supaya masyarakat mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kesehatannya. Kita masuk pada teori perilaku, pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pengetahuan adalah suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal tentang sesuatu. Suatu hal yang menjadi pengetahuannya adalah salah satu selalu terdiri atas unsur yang mengetahui dan yang diketahui, serta kesadaran mengenai hal yang ingin diketahui. Pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Penginderaan ini terjadi melalui penciptaan manusia. Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting bagi tertentunya tindakan seseorang. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langsung daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Sikap. Sikap dikatakan sebagai respon yang hanya timbul bila individu dihadapkan pada suatu stimulus. Sikap seseorang terhadap suatu objek atau perasaan mendukung atau memihak, maupun perasaan tidak mendukung dan tidak memihak pada objek tertentu. Sikap merupakan persiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek. Dan perilaku. Perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati dari luar, berdasarkan bentuk respon terhadap stimulus. Perilaku dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama perilaku tertutup, yang terjadi apabila respon dari suatu stimulus belum dapat diamati oleh orang lain secara jelas. Dan yang kedua adalah perilaku terbuka, yaitu apabila respon terhadap suatu stimulus dapat diamati oleh orang lain. Selanjutnya, kelanjutan dari teori perilaku, yaitu Precede dan Procede model. Precede terdiri dari 5, yaitu antara lain fase diagnosis, sosial, epidemiologi, perilaku dan lingkungan, pendidikan dan ekologi, serta administrasi dan kebijakan. Procede terdiri dari 4 fase tambahan, yaitu fase ke-6 merupakan pengimplementasi intervensi dari fase ke-5. Fase ke-7 dilakukan proses evaluasi dari intervensi tersebut. Fase ke-8 yaitu mengevaluasi dampak dari intervensi pada berbagai faktor pendukung perilaku dan pada perilaku itu sendiri. Dan yang terakhir, fase terakhir terdiri atas evaluasi outcome yang menentukan efek terbesar pada intervensi, kesehatan, dan kualitas kehidupan suatu populasi. Demikianlah presentasi dari mata kuliah dasar promosi kesehatan. Terima kasih.